Oke, terkait dengan pencatatan penurunan nilai piutang, perusahaan harus melakukan, pencatatan gitu ya, terkait dengan penurunan nilai piutangnya pada saat perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Tujuannya apa? Sehingga perusahaan itu ada track record untuk pencatatan terkait dengan piutangnya yang nilainya pasti akan turun. Seperti yang di video sebelumnya, saya menjelaskan terkait dengan kenapa sih piutang itu harus dicatat, penurunan nilainya, karena apa? Piutang itu bisa saja gagal, gitu ya. Karena di sini juga dituliskan terkait dengan resiko. Jadi di dalam piutang itu sendiri ada yang namanya resiko gagal bayar. Jadi tidak semua piutang yang perusahaan keluarkan itu dapat terbayar 100% ataupun semuanya gitu ya. Pasti ada resiko gagal bayar di sana. Itu kenapa kita harus melakukan pencatatan penurunan nilai dari piutang itu sendiri. Nah, metodenya seperti apa? Yang pertama metodenya menggunakan penghapusan secara langsung. Dan yang kedua adalah metodenya menggunakan metode cadangan. Nah, kedua metode ini memang, terkait dengan bagaimana sih pencatatan jurnalnya gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, di sini, untuk contoh metode penghapusan langsung. Di sini diberikan contoh kasus di suatu perusahaan, yaitu PT Malindo Kencana yang memiliki saldo piutang usaha sebesar 75 juta pada tanggal 1 Januari. Kemudian ternyata salah satu debiturnya si perusahaan, yaitu si PT Buana Cipta ini, pada tanggal 14 Maret dinyatakan bangkrut. Sehingga piutang usaha tersebut, sehingga piutang usaha sebesar 5 juta dinyatakan tidak dapat ditagih. Jadi sebenarnya bukan 100% tidak dapat dibayar uang piutang 75 juta tadi. Tapi ternyata sisanya saja atau hanya sebagian kecil saja, yaitu 5 juta yang tidak dapat dibayarkan karena ternyata PT Buana Ciptanya bangkrut. Nah, untuk melakukan metode penghapusannya seperti apa? Nih, pencatatan jurnalnya adalah akunnya bilang gitu ya, akunnya dituliskan bahwa tanggal 14 Maret ada beban penurunan nilai piutang sebesar 5 juta di debit dan juga piutang usahanya sebesar 5 juta di kredit. Maka dibacanya adalah beban penurunan nilai piutang pada piutang usaha sebesar 5 juta. Bebannya bertambah karena apa? Tidak bisa terbayar si piutang usahanya. Bebannya bertambah di debit dan juga piutangnya berkurang di kredit, gitu ya. Karena piutangnya berkurang, maka yang bertambah adalah bebannya. Sehingga perlu justifikasi di sini selalu ya, kalau misalnya teman-teman diminta untuk melakukan pencatatan jurnal, jangan lupa di bawahnya dilakukan justifikasi terkait dengan transaksi yang di atasnya. Justifikasi transaksi ini yaitu terkait dengan penghapusan piutang kepada PT Buana. Ini untuk pencatatan jurnal yang metode langsung, ya. Kemudian untuk metode cadangannya, pada tanggal 31 Desember ada perusahaan lain lagi ya, ini contoh kasusnya, yaitu PT Lion Pratama memiliki informasi bahwa sebelum melakukan penyesuaian mengenai besarnya nilai saldo akun piutang usaha dan akun cadangan penurunan nilai piutangnya pada saldo normal yang masing-masingnya adalah sebesar 25 juta dan 300.000. Jadi 25 juta ini adalah saldo akun piutang usaha, 300.000 adalah cadangan penurunan nilai piutangnya. Ini adalah patokan normal atau saldo normal yang ada di PT Lion Pratama. Nah, kemudian estimasi terhadap piutang yang tak dapat ditagih, yakni 2% dari total piutang usaha. Nah, 2% ini dari mana? Dari ketentuan si perusahaan. Jadi si perusahaan pasti punya prosentase tersendiri untuk mencadangkan piutang tak tertagihnya. Sehingga 2% ini tidak saklek ya, tergantung dari perusahaannya berapa persen yang mau dicadangkan. Kemudian untuk perhitungannya adalah dari nilai saldo akun piutang usahanya gitu ya, dikalikan dengan prosentase dari estimasi piutang yang tidak dapat ditagihkan.
Jadi 25 juta dikalikan dengan 2%, sehingga menghasilkan 500.000. Nah, karena cadangan penurunan nilai piutangnya pada estimasi normalnya gitu ya. Estimasi saldo normalnya adalah 300.000, maka disesuaikan dari hasil tadi ya, dari hasil perkalian awal tadi dari saldo akun piutang dan estimasi cadangan piutangnya 500.000 tadi dilakukan penyesuaian, yaitu 500.000 dikurangi dengan 300.000 dari cadangan penurunan nilai saldo normalnya, sehingga menghasilkan 200.000. Cara melakukan pencatatannya seperti apa? Seperti ini. Jadi pada tanggal 31 Maret gitu ya, melakukan pencatatan terkait dengan cadangan piutangnya gitu ya, cadangan penurunan piutangnya adalah beban penurunan nilai piutang pada cadangan penurunan nilai piutang. Sebesar apa? 200.000. Hasil dari perhitungan untuk piutang yang dikalikan 2% tadi, 500.000 kan, dikurangi dulu dengan estimasi normal untuk cadangan penurunan piutangnya. Sehingga ketemu 200.000 untuk cadangan penurunan nilai piutangnya. Karena apa? Sudah disesuaikan. Sehingga justifikasinya berbunyi estimasi piutang tak tertagih pada akhir periode. Jadi cadangan itu penting sekali dibuat oleh si perusahaan karena apa? Supaya ketika ada piutang yang tak tertagih, tidak terlalu rugi gitu ya. Masih ada dana yang bisa di-keep oleh perusahaan. Selanjutnya, nah ini terkait dengan penentuan besarnya cadangan penurunan nilai piutang. Nah ini juga belum saya jabarkan pada video sebelumnya. Jadi di sini akan saya jabarkan secara rinci terkait contoh-contohnya, kecuali dari analisis umur piutang karena terlalu panjang. Jadi nanti yang kita pakai hanyalah yang 3 teratas saja. Nanti di ujian juga seperti itu, analisis umur piutangnya nggak akan saya keluarkan karena terlalu panjang ya. Jadi hanya 3 yang atas itu aja. Kemudian kita lanjutkan ke penjelasan. Jadi ini contoh kasusnya untuk prosentase dari penjualan secara kredit. Jadi ada manajemen perusahaan yang memiliki kebijakan dalam menetapkan besarnya piutang tak tertagih. Nah ini kebijakannya berbeda lagi karena apa? Beda perusahaan. Di sini untuk estimasi piutang tak tertagihnya adalah 1% dari penjualan secara kredit. Nah, beda kan? Yang tadi adalah 2% dari saldo piutangnya, tapi yang sekarang adalah 1% dari penjualan kreditnya. Dan pada akhir periode, PT Gema Nusantara memiliki data-data yang terkait saldo penjualan secara kredit. Nah, datanya seperti apa? Seperti yang sudah dituliskan di PPT gitu ya. Penjualan kreditnya sebesar sekian, piutang usahanya sebesar sekian, dan cadangan penurunan nilai piutangnya adalah sebesar sekian. Bu, kenapa masih ada persentase estimasi, sedangkan di sana sudah ada cadangan penurunan nilai piutang? Iya, karena kita harus melakukan penyesuaian seperti yang tadi. Jadi tetap harus ada persentase estimasi dan juga cadangan penurunan nilai piutangnya. Nah, untuk perhitungannya terkait dengan pencatatan persentase dari penjualan secara kredit, perhitungannya adalah di bawah ini. Jadi penjualan kreditnya berapa dikalikan dengan estimasi tidak tertagihnya piutang. 415.500.000 rupiah gitu ya, dikalikan dengan 1%. Hasilnya adalah 4.155.000. Untuk pencatatannya adalah sebagai berikut. Nama akunnya tidak berbeda ya dengan sebelum-sebelumnya. Cuman yang dibedakan nanti adalah di cara perhitungannya. Karena apa? Case-nya berbeda. Kasusnya berbeda. Itu kenapa pada pencatatan jurnal teman-teman diminta untuk melakukan justifikasi transaksi seperti yang di bawah ini. Supaya apa? Membedakan transaksi satu dengan transaksi yang lain. Dan menjustifikasi apa sih yang terjadi di transaksi yang ini gitu ya. Nah, di sini pencatatan jurnalnya adalah pada tanggal 31 Desember atau di akhir periode, perusahaan harus melakukan pencatatan bahwa ada beban penurunan nilai piutang pada cadangan penurunan nilai piutang sebesar 4.155.000.
Justifikasinya adalah estimasi piutang yang tak tertagih pada akhir periode. Nama akunnya di debit dan di kredit sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Cuman yang membedakan adalah perhitungannya dan justifikasinya. Oke, kemudian yang selanjutnya contoh prosentase dari total saldo piutang usaha. Nah, di sini dicontohkan manajemen perusahaan menetapkan kebijakan mengenai cadangan penurunan piutangnya. Nah, ini cadangan penurunan piutangnya berbeda lagi ya, 2% lagi sekarang. Jadi tergantung perusahaannya. Dari total saldo piutang usaha. Nah, ini sekarang cadangan penurunan piutangnya 2% dari total saldo piutang usaha. Nah, perusahaan PT Nusantara Sejati ini juga memiliki data-data terkait dengan penjualan kreditnya yang sudah saya tampilkan di PPT. Jadi penjualan kreditnya sekian, saldo piutang usahanya sekian, dan saldo cadangan penurunan nilai piutangnya sekian. Kemudian untuk melakukan perhitungannya yaitu karena di atas sudah dijelaskan ya bahwa pencatatannya adalah terkait dengan dari prosentasenya gitu ya. Prosentasenya diambilkan dari total saldo piutang usaha. Maka yang kita pakai adalah 185 juta, dikalikan dengan 2%, dikalikan dengan cadangan penurunan nilai piutangnya. Sehingga hasilnya adalah 3.700.000. Maka kita harus melakukan penyesuaian di sini. Penyesuaian ya, salah tulisan saya. Nah, di sini ada cadangan penurunan nilai piutang setelah penyesuaian dan sebelum penyesuaian. Kita kurangkan seperti contoh yang tadi ya. Yang di contoh yang agak pertama tadi ya. Jadi kita melakukan penyesuaian di sini. Kemudian hasilnya nanti, nah yang disesuaikan adalah yang setelah penyesuaian tadi 3.700.000 dikurangi dengan sebelum penyesuaian. Nih 2.812.500 rupiah. Ya. Kemudian setelah dikurangkan maka ketemu nilai 887.500 rupiah. Ini adalah kenaikan cadangan penurunan nilai piutang. Nah nanti angka ini yang akan kita masukkan pada pencatatan jurnalnya. Nah seperti ini. Jadi dari yang lebih spesifik perbedaannya adalah ada di perhitungannya karena apa? Case-nya berbeda. Di sini pada tanggal 31 Desember perusahaan mencatat beban penurunan nilai piutang pada cadangan penurunan nilai piutang sebesar berapa? 887.500 rupiah. Justifikasinya adalah estimasi piutang tak tertagih pada akhir periode. Itu ya. Kemudian, nah ini penerbitan kembali piutang yang dihapuskan. Nah ini juga ada beberapa contoh kasus gitu ya. Ada 2 metode tadi, metode langsung dan juga metode cadangan ya. Nah, contoh metode untuk penghapusan langsung. Di sini pada tanggal 25 Mei, PT Mega Indah sebagai debitur memberikan kabar kepada perusahaan Cipta Bangun Abadi bahwa akan melunasi utangnya pada 11 Juni. Sebesar 5 juta yang sebelumnya ternyata telah dinyatakan tidak dapat ditagih gitu ya, karena apa? Perusahaannya bangkrut pada tanggal 21 Januari. Nah, oleh karena peristiwa tersebut gitu ya, dihapuskan piutangnya, maka karena ternyata bisa ditagihkan atau bisa dibayarkan gitu ya. Kemudian piutang usahanya yang telah dihapus adalah dimunculkan kembali istilahnya seperti itu. Itu ya. Cara pencatatannya seperti apa? Seperti ini. Jadi memunculkan kembali baru melakukan penerimaan kasnya. Pada tanggal 25 Mei, perusahaan melakukan pencatatan terkait dengan piutang usaha dan beban penurunan nilai piutang. Jadi dimunculkan kembali gitu ya, maka dari itu di sini ada justifikasinya. Memunculkan kembali piutang usaha pada PT Mega Indah yang telah dihapuskan. Sebesar berapa? 5 juta rupiah. Jadi
terkait dengan penghapusan piutang yang dilakukan oleh perusahaan itu tidak serta-merta kemudian ditinggalkan, berarti kita mengalami kerugian sebesar 5 juta, itu tidak, tapi kita tetap akan melakukan follow up kepada perusahaan yang dinyatakan bangkrut itu. Karena apa? Siapa tahu nanti perusahaannya bisa bangkit kembali dan bisa membayarkan utangnya seperti PT Megah Indah ini. Gitu ya. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2015 dicatat oleh perusahaan bahwa ada penerimaan kas terkait dengan piutang usaha yang sudah dilunasi oleh si PT Megah Indah. Jadi yang dicatat adalah kas pada piutang usaha. Kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Justifikasinya apa? Menerima kas dari piutang usaha yang dilunasi oleh PT Megah Indah. Kemudian di sini ada contoh, oke sudah ya. Jadi ini, nah sudah selesai. Untuk penjualan dengan kartu kredit ini sudah saya jelaskan di video video sebelumnya. Cuman di sini saya luruskan kembali bahwa kenapa sih perusahaan itu juga memanfaatkan fasilitas gitu ya dari perbankan terkait dengan penjualan menggunakan kartu kredit. Karena apa? Perusahaan bisa men-trigger gitu ya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pelanggan ketika melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit. Jadi triggernya itu lebih gampang, tidak seperti kita yang pencatatannya secara manual, karena memang perbankan itu pencatatannya sudah terotomatisasi gitu ya, langsung bisa ada laporannya dan segala macam, sehingga perusahaan itu memang mendapatkan berbagai keuntungan dan kemudahan dari pihak perbankan terkait dengan informasi transaksi pada penggunaan atau pembayaran dengan kartu kredit. Nah, seperti itu. Nah, ini terkait dengan pengalihan piutang usaha juga sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Seperti itu. Mungkin dari lanjutan piutang usaha yang part 2 ini untuk melengkapi penjelasan sebelumnya, bisa ketika teman-teman ada pertanyaan boleh monggo dipersilahkan.